apakah Rasulullah atau ada sahabat yang engkau lihat pernah melakukan ini? Kalau mereka menjawab iya, langsung itu ditetapkan hukumnya boleh, tidak boleh, dikerjakan, tidak dikerjakan. Itu Imam Maliki. Kalau beliau menemukan satu persoalan hukum, maka beliau mengambil sumber hukumnya itu dari apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Karena beliau sangat yakin sekali penduduk Madinah ini tidak akan mungkin ya bertentangan apa yang mereka lakukan itu dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah atau yang mereka melihat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Di antaranya karena hampir 100% ulama-ulama yang bermazhab Maliki itu semuanya Asy'ari, bermazhab akidah mengikuti daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, disitulah ijtihad beliau, termasuk kita di Indonesia, bahkan hampir ya setengah daripada, bahkan lebih dari penduduk dunia ini rata-rata mereka Asy'ariyun mazhaban. Mazhab mereka dalam akidah Asy'ari. Lalu kemudian adapun di mazhab Syafi'i, tidak semua ulama-ulama bermazhab Syafi'i dalam hal akidah itu, tidak semuanya, ada tetapi sedikit sekali, terutama dalam hal-hal takwil terhadap ayat-ayat mutasyabih. Tetapi jelas takwil itu sudah dilakukan oleh para sahabat, jadi tidak ada pertentangan di situ. Kalau sekarang ayat-ayat mutasyabih itu, apa maksudnya ayat muhkamat dan mutasyabih? Ayat muhkamat itu ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang tunjukannya itu sudah jelas. Adapun yang mutasyabih itu lihtimaliha ala ma'anin muta'addidatin, karena dia ada di situ ambiguitas atau kandungan-kandungan makna yang lain yang dipandang oleh ulama lebih mendekati kepada kebenaran. Seperti contoh yadullah fawqa aydihim. Kalau kita artikan tangan Allah di atas tangan mereka, nanti kalangan awam, kita yang awam ini akan menghayal bagaimana rupa tangannya Allah. Langit ini besar, masa dia kayak tangan kita buat sapu lantai rumah? Oh, sehingga didekatkan. Oh, itu adalah maksudnya kekuasaan Allah di atas kemampuan manusia ataupun makhluk-makhluknya. Ini namanya takwil. Tapi ada yang menggunakan tafwid, diserah langsung maknanya kepada Allah karena keterbatasan daripada ilmu, atau dia tidak memiliki kemampuan untuk mendekatkan pemaknaan Al-Quran itu kepada makna yang lebih mendekati kebenaran. Jadi kalau kita ikuti lamun keturut secara teks-teks itu, bisa jadi kalau kita baca terjemah Quran itu akan melahirkan pemahaman yang berbeda pada kita. Jadi banyak, biasanya pagi Jumat senior-senior tiang para doktor itu datang ziarah Kartija. Mereka yang pensiunan UNRAM, terus kampus ini, mereka datang juga untuk bermuzakarah. Kalau berbicara tentang terjemah Quran, mereka hafal. Tetapi satu kata tiang tanyakan kepada beliau-beliau ini, apa pentingnya belajar bahasa Arab itu? Apa pentingnya kita belajar ilmu tata bahasa Arab?
Oh, tidak sama kaedah bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris itu bilangnya, itu tulisannya maka maknanya satu. Tapi kalau bahasa Arab bisa sama tulisannya tetapi maknanya berbeda, beda satu huruf saja. Zahaba artinya pergi. Zahabun artinya emas. Baris atas dengan baris depan maknanya sudah lain. Azhaba tidak lagi berarti pergi, tapi hilang artinya. Ma zahaba ilaihi tidak lagi artinya pergi atau hilang, tapi menurut. Ma zahaba ilaihi syafi'iyah, oh berarti menurut pandangan daripada ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Kenapa namanya mazhab? Mazhab itu artinya jalan. Isim makan namanya kalau dalam bahasa Arab niki, ilmu nahwu syaraf itu, mazhab itu artinya isim makan. Tempat berjalan, ya jalan. Perjalanan, kita mendekati makna itu, ya jalan. Jangan disalahartikan. Seumpama ada pendapat mengatakan, kalau kami ini mazhab tidak bermazhab. Tidak bermazhab. Tapi kenapa kemudian dinukil, disampaikan pandangan-pandangan ulama yang dia ikuti? Oh, kami langsung ke Quran hadis. Silahkan, ada rukun sholat di sana? Tidak ada. Ini mazhab bukan berarti kita mengatakan, oh saya mazhabnya Syafi'i. Bukan berarti saya tidak ikut Al-Quran hadis. Tapi karena saya tidak mampu untuk mengambil hukum langsung dari Quran hadis, saya mengikuti pemahaman, pandangan, cara berpikir, cara mengambil hukum. Karena mazhab Syafi'i itu sumber hukumnya Quran hadis. Masa keluarga Rasulullah sendiri tidak ikut Rasulullah? Tidak masuk akal itu. Di antara 4 imam mazhab itu, Imam Syafi'i yang paling dekat arah keturunannya dengan Rasulullah. Masa beliau sendiri akan meninggalkan ajaran Rasulullah? Mazhab itu karena beliau mampu. Nah, kenapa Anda pakai HP? Oh, saya tidak bisa membuat HP, berarti Anda mazhab komunikasinya mazhab Jepang, mazhab Cina dalam hal alat komunikasi. Karena Anda sendiri tidak bisa membuat HP. Si bau miak HP sini kan dengan Jepang, dengan Cina, dengan Tiongkok, atau dengan luar negeri lah bahasa jamak-jamak kita. Jadi kita tinggal pakai saja, tidak perlu kita tahu, yang penting kita tahu cara bagaimana memakainya. Hanya itu ilmu yang kita butuhkan. Kita tidak membutuhkan ilmu yang bagaimana dia membuatnya, kenapa, apa bahannya. Lah mereka yang mampu. Itu maksudnya. Ya. Jadi bermazhab itu artinya adalah memahami Al-Quran hadis. Mengikuti orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mengambil langsung hukum itu dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun qiyas itu, ijma itu adalah cara penetapan hukum, tapi hasilnya itu hukum. Hasil ijma itu hukum, tapi ijma itu sendiri cara ulama untuk menetapkan hukum. Hukum yang ditetapkan itu kan hukum hasilnya. Itu. Jadi, oh saya tidak bermazhab. Kenapa menurut ulama ini, menurut syekh ini, menurut... Berarti Anda ikut katanya syekh itu. Berarti Anda mazhabnya mazhab syekh. Tidak bisa kemudian kita akan sampaikan, oh ini Rasulullah bilang begini, tapi kok Imam Syafi'i bagi-bagi dia.
Mau ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i. Contoh, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah sesat. Oh, ini Imam Syafi'i membagi bid'ah jadi dua, bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Tak perlu dibagi-bagi, kenapa tidak ikut Rasulullah saja? Awam, pasti akan terkecoh. Oh, saya tidak ikut Imam Syafi'i, ikut Rasulullah lah. Coba dalam masalah lain kita cocokkan, sekarang kita timbang dia. Bukan mazhab cocokiyah ini, bukan. Kita menakar bagaimana sahabat-sahabat menetapkan hukum. Oh, jadi tak perlu saya usap muka, boleh. Dari segi boleh, Anda tidak mengusap muka saja ketika berdoa, tidak masalah. Tidak berdoa juga tidak berdosa. Tapi tidak berdoa itu kita sombong, sama artinya kita tidak butuh kepada Allah. Kan itu prinsip dasarnya. Mengenai masalah cara berdoa, Anda mau begini, Anda mau begini, silahkan. Itu kan masing-masing ada dalilnya, tetapi saya kebetulan mengikuti yang angkat tangan. Kan begitu, angkat tangan. Ini Rasulullah mengangkat kedua tangannya di depan dadanya. Dalam hadis ini merapat jari-jari. Dan ini, lalu kemudian beliau mengginikan. Nah, itu penjelasan ini. Nah, sekarang misalkan bagaimana hukum tahlil? Oh, tahlil itu tak boleh karena Nabi tak pernah lakukan. Tahlil itu baca la ilaha illallah, Pak Ustadz. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebutannya memang di dalam hadis yuhallilu. Hallala yuhallilu tahlilan. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Hammada yuhammidu tahmidan, kabbara yukabbiru takbiran. Kata benda bentukan dari bentuk kata kerja. Itu berarti membaca la ilaha illallah itu maksud makna asal dari kata halala yuhallilu, membaca la ilaha illallah. Kan zakara yazkuru artinya mengingat, menyebut. Yazkurunallaha qiyaman, mereka mengingat dan menyebut Allah baik dalam keadaan berdiri maupun duduk. Kan zikir kita sebut, tidak mengatakan yazkuru. Oh, enggak boleh. Ini masuk neraka. Coba baca hadis. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, masuk surga kata Nabi. Lah ini bilang masuk neraka ikut Rasulullah atau bilang ini? Terjadi akhirnya apa yang kita sebut. Karena salah memahami apa artinya ittiba, apa artinya bermazhab. Itu akhirnya apa? Yo, ini Rasulullah bilang masuk surga orang baca la ilaha illallah. Kok Anda bilang masuk neraka? Hingga penting kita paham. Bukan berarti kita mengikuti salah satu mazhab itu, bukan berarti kita tidak mengikuti Al-Quran hadis. Buktinya, semua mazhab itu, terutama mazhab yang 4 ini, sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis.